Hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut. Hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut, karena sejak awal, rasa takut sudah menggeser posisi cinta dari pilihan sadar menjadi kebutuhan yang mendesak. Dan ketika cinta lahir dari kebutuhan, ia mulai kehilangan ketenangannya. Sebab setiap kebutuhan yang tidak terpenuhi akan berubah menjadi kecemasan, kecurigaan, dan tuntutan yang perlahan menggerogoti hubungan itu sendiri. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka sebut sebagai cinta seringkali hanyalah ketakutan yang dibungkus perhatian, pengorbanan, dan usaha berlebihan. Ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan akan sendirian, ketakutan akan merasa tidak cukup. Dan dari ketakutan inilah lahir hubungan yang rapuh. Karena fondasinya bukan rasa aman, melainkan kekhawatiran yang terus mencari kepastian. Dan stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang dibangun di atas sesuatu yang tidak stabil akan selalu goyah. Sama seperti batin manusia yang tidak akan pernah tenang jika menggantungkan ketentramannya pada sesuatu di luar kendalinya, termasuk pada perasaan dan pilihan orang lain. Lalu kamu mulai menyadari bahwa rasa takut dalam hubungan seringkali muncul bukan karena pasanganmu buruk, tetapi karena kamu belum sepenuhnya berdamai dengan dirimu sendiri. Belum merasa cukup sebagai individu, sehingga hubungan menjadi tempat berlindung dari kesepian, bukan ruang bertumbuh bersama. Dan ketika hubungan dijadikan tempat berlindung, setiap perubahan kecil terasa mengancam, setiap jarak terasa seperti penolakan, dan setiap perbedaan terasa seperti tanda akan ditinggalkan. Sementara hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi perbedaan tanpa rasa panik, karena kedua individu tahu bahwa keberadaan mereka tidak saling meniadakan. Lalu kamu memahami bahwa hubungan yang dibangun dari rasa takut akan selalu menuntut, bukan memberi. Karena rasa takut ingin dijamin, ingin dipastikan, ingin diamankan. Dan dari sinilah muncul kebutuhan untuk mengontrol, mengatur, atau terus-menerus menguji cinta pasangan. Bukan karena cinta kurang, tetapi karena ketakutan terlalu besar. Dan stoikisme mengingatkan bahwa ketakutan adalah reaksi batin terhadap hal-hal yang kita anggap berada di luar kendali. Dan satu-satunya cara mengatasinya bukan dengan mengikat dunia agar sesuai keinginan kita, tetapi dengan memperkuat diri agar tidak runtuh oleh kemungkinan terburuk. Lalu kamu mulai melihat bahwa hubungan sehat justru lahir ketika seseorang mampu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan baik-baik saja, bahkan jika hubungan itu berakhir. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada satu relasi. Dan dari keyakinan inilah muncul ketenangan yang membuat cinta tidak menekan, tidak mencengkram, dan tidak memaksa. Lalu kamu menyadari bahwa rasa takut seringkali membuat seseorang bertahan terlalu lama dalam hubungan yang melelahkan, memaafkan hal-hal yang melukai, dan menunda kejujuran demi menjaga kebersamaan. Padahal hubungan yang sehat tidak pernah meminta seseorang mengorbankan harga diri atau ketenangan batin demi tetap bersama. Dan stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa kehilangan, melainkan hidup yang tidak kehilangan diri sendiri. Lalu kamu mulai memahami bahwa hubungan yang dibangun dari rasa aman batin akan terasa jauh lebih sederhana, karena tidak dipenuhi drama yang tidak perlu, tidak dipenuhi tarik ulur emosional, dan tidak dipenuhi ketakutan akan skenario yang belum tentu terjadi. Sebab dua individu yang tidak dikendalikan oleh rasa takut mampu berbicara dengan jujur tanpa ancaman, mampu memberi ruang tanpa kecemasan, dan mampu berbeda tanpa merasa kalah. Lalu kamu menyadari bahwa cinta yang sehat tidak membutuhkan pengorbanan diri yang diam-diam menyakitkan. Karena cinta bukan ujian ketahanan mental, melainkan ruang di mana kedua pihak bisa bertumbuh tanpa harus kehilangan arah hidupnya masing-masing. Dan stoikisme mengingatkan bahwa kita hanya bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita sendiri, bukan atas bagaimana orang lain mencintai atau bertahan. Sehingga hubungan yang sehat tidak dibangun dari upaya menyelamatkan, menahan, atau memperbaiki seseorang agar tetap tinggal, tetapi dari pilihan sadar untuk berjalan bersama selama arah dan nilai masih sejalan. Lalu kamu mulai melihat bahwa ketika rasa takut tidak lagi menjadi fondasi, hubungan menjadi lebih jujur. Karena kamu tidak lagi menahan perasaan demi menghindari konflik, tidak lagi berpura-pura baik-baik saja demi menjaga status, dan tidak lagi takut menatakan kebenaran karena khawatir ditinggalkan. Dan dari kejujuran inilah, hubungan menemukan kekuatannya yang sesungguhnya, bukan pada intensitas emosi, tetapi pada stabilitas sikap.
Lalu kamu juga memahami bahwa hubungan sehat tidak selalu bertahan selamanya, karena keberlanjutan bukan satu-satunya ukuran kesehatan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa sesuatu bisa bernilai meski berakhir selama ia dijalani dengan kesadaran dan martabat. Sehingga jika suatu hari hubungan itu harus selesai, kamu tidak hancur, karena ia tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas pilihan sadar. Dan pilihan sadar selalu bisa dilepaskan tanpa kebencian. Lalu kamu menyadari bahwa hubungan sehat dimulai bukan ketika dua orang saling membutuhkan, tetapi ketika dua orang saling memilih tanpa rasa panik, tanpa rasa terancam, dan tanpa rasa takut kehilangan diri. Karena cinta yang dewasa tidak menjanjikan kebersamaan abadi, tetapi menjanjikan kehadiran yang jujur selama ia dijalani. Dan kehadiran yang jujur hanya mungkin ketika rasa takut tidak lagi memimpin. Dan di titik inilah, kamu memahami bahwa hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut, melainkan dari ketenangan batin dua individu yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Karena hanya orang yang tidak takut kehilangan, yang mampu mencintai dengan sepenuh hati, tanpa mengikat, tanpa menekan, dan tanpa menghancurkan. Dan setelah pemahaman itu benar-benar menetap, kamu mulai merasakan perubahan yang tidak lagi bersifat emosional sesaat, tetapi struktural dalam cara kamu memandang hubungan. Karena kamu tidak lagi bertanya, apakah seseorang akan bertahan, melainkan apakah kebersamaan ini membuatmu hidup dengan lebih jujur dan tenang. Dan pergeseran pertanyaan ini mengubah segalanya, sebab ketika rasa takut tidak lagi menjadi pusat, kamu berhenti membaca setiap perbedaan sebagai ancaman, berhenti menafsirkan setiap jarak sebagai tanda akan ditinggalkan, dan berhenti menjadikan ketidakpastian sebagai musuh yang harus dilawan. Lalu kamu mulai memahami bahwa banyak orang hidup dalam hubungan yang penuh kecemasan bukan karena cinta mereka kurang, tetapi karena mereka belum merasa aman dengan dirinya sendiri, sehingga hubungan menjadi tempat bergantung, bukan ruang bertumbuh. Dan ketika hubungan dijadikan tempat bergantung, cinta kehilangan sifat alaminya. Ia berubah menjadi transaksi emosional yang diam-diam menuntut balasan, menagih perhatian, dan meminta jaminan. Sementara hubungan yang sehat justru memberi ruang bagi masing-masing individu untuk bernafas, berkembang, dan tetap menjadi dirinya sendiri tanpa rasa terancam. Lalu kamu menyadari bahwa ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu juga tidak merasa perlu mengontrol, karena kontrol selalu lahir dari ketakutan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa keinginan mengontrol sesuatu yang berada di luar kendali hanya akan melahirkan penderitaan. Sehingga melepaskan kebutuhan untuk mengontrol pasangan bukan berarti tidak peduli, tetapi berarti menghormati kenyataan bahwa setiap manusia memiliki kehendak dan jalannya sendiri. Dan dari penghormatan inilah muncul cinta yang lebih dewasa, cinta yang tidak mencengkram, tidak memenjarakan, dan tidak menuntut kepemilikan. Lalu kamu mulai merasakan bahwa hubungan yang sehat terasa lebih sederhana, bukan karena dangkal, tetapi karena tidak dipenuhi kecemasan yang tidak perlu. Kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian cinta yang terus-menerus, kamu tidak lagi menguji kesetiaan melalui drama, dan kamu tidak lagi mengukur rasa sayang dari seberapa besar pengorbanan yang dibuat. Karena kamu memahami bahwa cinta yang dewasa justru terlihat dari konsistensi sikap dan rasa hormat yang dijaga dalam hal-hal kecil. Lalu kamu juga menyadari bahwa rasa takut sering membuat seseorang menunda kejujuran, menahan perasaan, dan memendam ketidaknyamanan demi menjaga kebersamaan. Padahal hubungan yang sehat tidak pernah dibangun dari kebohongan kecil yang terus ditumpuk. Dan ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu berani bersikap jujur sejak awal, berani mengungkapkan batas, dan berani mengakui ketika sesuatu tidak lagi sejalan. Bukan untuk mengancam hubungan, tetapi untuk menjaganya tetap nyata. Lalu kamu mulai melihat bahwa keberanian untuk bersikap jujur inilah yang membedakan hubungan dewasa dari hubungan yang hanya bertahan karena kebiasaan. Dan stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa konflik, tetapi hidup yang mampu menghadapi konflik tanpa kehilangan martabat. Dan martabat itu lahir ketika kamu tidak mengorbankan nilai demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak selaras. Lalu kamu memahami bahwa hubungan yang dibangun dari rasa aman batin akan lebih tahan terhadap perubahan hidup. Karena ia tidak runtuh hanya karena satu fase sulit, satu kesalahpahaman, atau satu jarak sementara. Sebab fondasinya bukan ketakutan, melainkan kepercayaan pada diri sendiri dan pada proses. Dan dari kepercayaan inilah kamu mampu mencintai dengan lebih bebas, hadir tanpa tekanan, dan berjalan bersama tanpa harus saling menyelamatkan. Lalu kamu menyadari bahwa hubungan sehat tidak pernah meminta kamu mengecilkan diri agar diterima.
tidak pernah meminta kamu menahan luka demi terlihat kuat, dan tidak pernah meminta kamu mengabaikan intuisi demi menjaga kebersamaan yang sebenarnya rapuh. Karena cinta yang benar tidak bertentangan dengan ketenangan batin. Dan ketika suatu hari hubungan itu harus berakhir, kamu mampu menerima tanpa kehancuran. Karena ia tidak dibangun di atas rasa takut yang rapuh, melainkan di atas pilihan sadar yang bisa dilepaskan dengan martabat. Dan di sanalah kamu benar-benar memahami makna hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut. Karena hanya ketika ketakutan tidak lagi memimpin, cinta bisa hadir sebagai pilihan yang jujur, tenang, dan memerdekakan. Bukan sebagai pelarian dari kesendirian, tetapi sebagai pertemuan dua manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan semakin lama kamu hidup dengan kesadaran ini, semakin jelas terlihat bagaimana rasa takut diam-diam pernah mengarahkan begitu banyak keputusan dalam hubungan. Mulai dari pilihan untuk tetap tinggal meski hati sudah lelah, pilihan untuk diam meski batin tidak lagi tenang, hingga pilihan untuk menunda kejujuran demi menjaga kebersamaan yang sebenarnya rapuh. Dan ketika rasa takut tidak lagi menjadi kompas, kamu mulai merasakan pergeseran besar dalam dirimu. Karena kamu tidak lagi mengejar hubungan sebagai solusi atas kegelisahan batin. Kamu berhenti mencari orang lain untuk mengisi ruang yang seharusnya kamu kenali dan rawat sendiri. Dan dari sini, hubungan berhenti menjadi tempat berlindung dari rasa kosong, lalu berubah menjadi ruang perjumpaan yang lebih setara, di mana dua individu bertemu bukan karena saling membutuhkan secara emosional, tetapi karena saling memilih dengan sadar. Dan pilihan sadar selalu lebih tenang daripada kebutuhan yang mendesak. Lalu kamu menyadari bahwa hubungan yang dibangun dari rasa takut hampir selalu melahirkan ketimpangan, karena salah satu pihak cenderung lebih mengalah, lebih menahan, dan lebih berkorban demi menjaga kebersamaan. Sementara hubungan yang sehat justru ditandai oleh keseimbangan. Bukan keseimbangan yang sempurna, tetapi keseimbangan dalam tanggung jawab emosional, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab atas perasaannya sendiri, bukan saling melempar beban batin. Dan stoikisme mengajarkan bahwa menaruh kebahagiaan di tangan orang lain adalah bentuk penyerahan kendali yang paling berbahaya. Karena apapun yang berada di luar kendali kita tidak pernah bisa dijadikan fondasi ketenangan. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu berhenti menuntut pasanganmu untuk selalu hadir, selalu mengerti, dan selalu menenangkan. Karena kamu tahu bahwa tuntutan semacam itu tidak adil dan tidak realistis. Lalu kamu mulai melihat hubungan sebagai bagian dari hidup, bukan pusat dari seluruh hidupmu. Dan perubahan perspektif ini membuat banyak hal menjadi lebih ringan. Karena kamu tidak lagi menilai dirimu dari bagaimana hubungan itu berjalan. Kamu tidak lagi merasa gagal hanya karena ada jarak. Dan kamu tidak lagi panik ketika muncul perbedaan. Sebab perbedaan tidak lagi kamu anggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan yang bisa dihadapi dengan dialog. Lalu kamu juga menyadari bahwa rasa takut sering membuat seseorang kehilangan keberanian untuk berkata jujur. Karena kejujuran dianggap beresiko merusak hubungan. Padahal, hubungan yang hanya bisa bertahan dengan menekan kebenaran tidak pernah benar-benar sehat. Dan ketika rasa takut dilepaskan, kamu mulai berbicara dengan lebih jujur. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Karena stoikisme mengajarkan bahwa menjaga keutuhan batin adalah tanggung jawab personal, bukan sesuatu yang boleh dikorbankan demi kenyamanan bersama. Lalu kamu mulai memahami bahwa hubungan yang sehat tidak selalu terasa menyenangkan setiap saat, tetapi ia tidak membuatmu kehilangan arah hidup, tidak membuatmu terus-menerus meragukan nilai dirimu, dan tidak membuatmu merasa harus menjadi versi yang lebih kecil agar tetap dicintai. Dan ketika tanda-tanda sebaliknya muncul, kamu tidak lagi mengabaikannya demi rasa aman semu, karena kamu telah belajar bahwa rasa aman yang dibangun dari ketakutan tidak pernah benar-benar aman, ia hanya menunda luka. Lalu kamu mulai merasakan bahwa mencintai tanpa rasa takut membuatmu lebih hadir, bukan lebih dingin. Karena kamu tidak lagi sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, tidak lagi mengawasi setiap perubahan kecil, dan tidak lagi hidup dalam kecemasan akan ditinggalkan. Sehingga energimu bisa kamu gunakan untuk benar-benar hadir, mendengarkan, dan memahami. Dan kehadiran seperti inilah yang justru memperdalam kedekatan, karena ia lahir dari ketenangan, bukan dari kepanikan.
Lalu kamu juga menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak meminta kamu untuk selalu kuat, tetapi memberi ruang bagimu untuk menjadi manusia, dengan emosi yang naik turun, dengan ketidaksempurnaan, dan dengan proses bertumbuh yang tidak selalu rapi. Dan ruang ini hanya bisa tercipta ketika hubungan tidak dibangun di atas rasa takut, karena rasa takut cenderung menuntut kesempurnaan, menuntut kepastian, dan menuntut jaminan. Sementara cinta yang dewasa menerima ketidaksempurnaan tanpa harus kehilangan arah. Lalu kamu mulai melihat bahwa ketika rasa takut tidak lagi memimpin, kamu juga tidak lagi memaksakan masa depan. Kamu tidak terburu-buru menuntut janji, tidak terobsesi pada kepastian jangka panjang, dan tidak menjadikan masa depan sebagai alat untuk menenangkan kecemasan saat ini. Karena kamu memahami bahwa masa depan selalu berada di luar kendali. Dan stoikisme mengajarkan untuk fokus pada sikap hari ini, bukan kepastian esok hari. Dan fokus ini membuat hubungan terasa lebih hidup, karena ia dijalani di masa kini, bukan sebagai proyek yang harus terus dijamin. Lalu kamu juga memahami bahwa hubungan sehat bukan hubungan tanpa kemungkinan berakhir, tetapi hubungan yang dijalani dengan kesadaran penuh bahwa ia bisa berubah. Dan kesadaran ini justru membuat cinta lebih jujur, karena kamu tidak mencintai untuk mengamankan masa depan, tetapi untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dan kehadiran yang penuh selalu lebih bernilai daripada janji yang dibuat dari rasa takut. Lalu kamu menyadari bahwa ketika hubungan berakhir pun, kamu tidak hancur, karena hubungan itu tidak pernah menjadi satu-satunya penopang hidupmu. Kamu tetap memiliki diri, nilai, dan kehidupan yang utuh di luar kebersamaan tersebut. Dan kemampuan untuk tetap utuh inilah yang membedakan hubungan yang dibangun dari rasa takut dengan hubungan yang dibangun dari ketenangan. Karena yang pertama akan meninggalkan kehancuran ketika berakhir, sementara yang kedua meninggalkan pelajaran, kedewasaan, dan rasa hormat. Lalu kamu mulai memahami bahwa tidak semua hubungan harus bertahan selamanya untuk dianggap berhasil, karena keberhasilan hubungan tidak diukur dari durasi, tetapi dari kualitas kesadaran di dalamnya. Dan stoikisme memandang ini sebagai bentuk kebijaksanaan tertinggi, yaitu mampu menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara tanpa menjadi pahit atau sinis. Lalu kamu berhenti mengejar hubungan sebagai tujuan akhir hidup. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan untuk hidup selaras dengan nilai, menjaga ketenangan batin, dan bertanggung jawab atas sikapmu sendiri. Dan dari sini, kamu mencintai dengan cara yang jauh lebih dewasa. Bukan karena kamu tidak lagi takut kehilangan, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan rasa takut mengendalikan pilihanmu. Dan dari sinilah makna hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut menjadi nyata sepenuhnya. Karena cinta yang sejati tidak lahir dari kecemasan akan ditinggalkan, melainkan dari keberanian untuk hadir apa adanya, menerima ketidakpastian, dan tetap setia pada diri sendiri di tengah kebersamaan. Dan ketika kamu benar-benar menjalani hubungan dengan kesadaran seperti itu, kamu mulai merasakan satu hal yang dulu jarang kamu rasakan, yaitu ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan hubungan itu sendiri. Karena kamu tidak lagi bangun setiap hari dengan kebutuhan untuk memastikan apakah kamu masih dicintai, apakah kamu masih dipilih, atau apakah kebersamaan ini masih aman. Sebab rasa aman itu sudah lebih dulu kamu bangun di dalam dirimu, dan dari rasa aman inilah kamu bisa mencintai dengan lebih jujur tanpa harus menawar kenyataan. Lalu kamu menyadari bahwa hubungan yang dibangun dari rasa takut selalu menuntut kepastian sebelum waktunya, menuntut janji agar kecemasan mereda, dan menuntut tanda-tanda agar rasa aman bisa dipertahankan. Sementara hubungan yang sehat justru tidak terburu-buru menuntut apapun, karena ia bertumpu pada kehadiran hari ini, bukan pada jaminan esok hari. Dan stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah memberi kepastian mutlak, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bersikap benar di tengah ketidakpastian. Dan sikap inilah yang kamu bawa ke dalam hubungan, sehingga kamu tidak lagi memaksakan masa depan agar sesuai dengan bayanganmu, tidak lagi memeras hubungan untuk memberi rasa aman instan, dan tidak lagi menjadikan rencana sebagai penawar ketakutan. Lalu kamu mulai merasakan bahwa cinta yang lahir dari ketenangan membuatmu lebih menghargai waktu bersama tanpa rasa panik. Kamu tidak sibuk mengamankan apa yang belum tentu hilang. Kamu tidak tergesa-gesa mengikat agar tidak kehilangan. Dan kamu tidak hidup dalam kecemasan yang membuat setiap momen terasa tegang. Karena kamu memahami bahwa sesuatu yang harus dipertahankan dengan rasa takut sebenarnya sudah rapuh sejak awal. Dan pemahaman ini membuatmu lebih selektif, bukan dalam arti menutup diri, tetapi dalam arti jujur terhadap apa yang kamu rasakan. Karena kamu tidak lagi takut kehilangan ketika harus mengakui bahwa sesuatu tidak selaras.
Lalu kamu juga mulai melihat bahwa hubungan yang sehat tidak pernah memintamu mengorbankan pertumbuhan pribadi, tidak pernah memintamu mengecilkan mimpi, dan tidak pernah memintamu menunda menjadi dirimu sendiri. Karena cinta yang dibangun dari rasa takut cenderung menahan agar tidak berubah, sementara cinta yang dibangun dari ketenangan justru memberi ruang bagi perubahan tanpa rasa terancam. Dan dari sinilah kamu memahami bahwa rasa takut adalah musuh paling halus dalam hubungan, karena ia sering menyamar sebagai perhatian, pengorbanan, dan kesetiaan. Padahal di baliknya ada kecemasan yang tidak diakui. Dan ketika kecemasan itu dilepaskan, perhatian menjadi lebih tulus, pengorbanan menjadi pilihan sadar, dan kesetiaan menjadi komitmen yang tidak dipaksakan. Lalu kamu menyadari bahwa mencintai tanpa rasa takut tidak membuatmu kehilangan kedalaman emosi, justru membuat emosi lebih stabil, karena kamu tidak lagi mengalami naik turun ekstrim yang dipicu oleh ketidakpastian. Dan kestabilan inilah yang memungkinkan hubungan bertahan tanpa menguras batin, karena cinta tidak lagi menjadi sumber stres, melainkan sumber ketenangan. Dan ketika suatu hari hubungan itu diuji oleh jarak, perbedaan, atau perubahan hidup, kamu tidak bereaksi dengan kepanikan. Kamu tidak langsung menganggapnya sebagai ancaman, karena kamu telah belajar membedakan antara ketidaknyamanan yang wajar dan tanda bahwa hubungan sudah tidak sehat. Dan kemampuan membedakan inilah yang hanya dimiliki oleh orang yang tidak dikendalikan oleh rasa takut. Lalu, kamu juga mulai memahami bahwa hubungan yang sehat tidak selalu terasa aman setiap saat. Tetapi ia tidak pernah membuatmu kehilangan rasa hormat pada dirimu sendiri. Dan ketika rasa hormat itu terancam, kamu tidak lagi menegosiasikannya demi kebersanaan. Karena kamu tahu bahwa cinta yang menuntut kehilangan martabat bukanlah cinta yang patut dipertahankan. Dan stoikisme menguatkan sikap ini dengan mengingatkan bahwa nilai manusia terletak pada integritasnya, bukan pada status hubungannya. Dan integritas inilah yang kamu jaga ketika kamu menolak membangun hubungan dari rasa takut. Lalu kamu menyadari bahwa keberanian untuk tidak takut kehilangan justru membuatmu lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. Karena kamu tidak lagi bergantung pada satu skenario agar hidupmu tetap bermakna. Dan dari kesiapan inilah muncul ketenangan yang tidak mudah runtuh. Ketenangan yang membuatmu mampu mencintai sepenuh hati tanpa mengikat, hadir tanpa menguasai, dan berjalan bersama tanpa harus saling menyelamatkan. Karena kamu telah memahami bahwa hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut, melainkan dari keberanian untuk hidup jujur, menerima ketidakpastian, dan tetap setia pada diri sendiri di tengah kebersamaan. Dan ketika kamu benar-benar membiarkan prinsip ini bekerja dalam hidupmu, kamu mulai menyadari bahwa rasa takut selama ini bukan hanya membentuk caramu mencintai, tetapi juga caramu memandang dirimu sendiri. Karena orang yang mencintai dari rasa takut seringkali merasa dirinya tidak cukup tanpa kehadiran orang lain. Merasa hidupnya kehilangan makna jika tidak ada yang memilihnya. Dan perasaan inilah yang diam-diam menciptakan ketergantungan emosional yang melelahkan. Sementara ketika kamu melepaskan rasa takut itu, kamu mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri terlebih dahulu. Hubungan di mana kamu tidak lagi menilai nilai hidupmu dari apakah kamu sedang dicintai atau tidak. Dan dari fondasi inilah, kamu memasuki hubungan dengan sikap yang jauh lebih stabil. Karena kamu tidak lagi mencari validasi, tidak lagi menunggu kepastian untuk merasa aman, dan tidak lagi mengukur harga dirimu dari perhatian yang kamu terima. Lalu kamu mulai menyadari bahwa banyak konflik yang dulu terasa besar sebenarnya hanya gema dari rasa takut yang tidak pernah dihadapi. Ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan akan tidak cukup, dan ketakutan akan sendirian. Dan ketika ketakutan itu kamu akui dan kamu hadapi dengan jujur, konflik yang sama kehilangan kekuatannya, karena ia tidak lagi diberi bahan bakar oleh kecemasan batin. Lalu kamu juga mulai melihat bahwa hubungan yang dibangun dari rasa takut cenderung membuat seseorang hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Selalu waspada, selalu menebak-nebak dan selalu berusaha membaca tanda-tanda kecil seolah setiap perubahan adalah ancaman. Sementara hubungan yang sehat justru memungkinkanmu hidup dengan lebih hadir, karena kamu tidak sibuk menjaga sesuatu agar tidak runtuh. Kamu sibuk menjalani apa yang ada dengan kesadaran penuh.
Dan stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang bebas dari resiko kehilangan, tetapi hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan itu sendiri. Lalu kamu mulai memahami bahwa mencintai tanpa rasa takut tidak berarti kamu menutup diri dari rasa sakit, tetapi berarti kamu menerima kemungkinan rasa sakit tanpa harus membiarkannya mengendalikan pilihanmu. Karena kamu tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, tetapi kehilangan diri sendiri jauh lebih berbahaya daripada kehilangan sebuah hubungan. Dan dari kesadaran inilah, kamu berhenti menukar kejujuran dengan rasa aman palsu, berhenti menunda percakapan penting demi menghindari konflik, dan berhenti mengorbankan batas demi mempertahankan kebersamaan. Lalu kamu juga mulai merasakan bahwa hubungan yang sehat tidak memerlukan usaha berlebihan untuk terus dibuktikan. Karena ketika dua individu hadir tanpa rasa takut, kepercayaan tumbuh secara alami, bukan karena janji yang berlebihan, tetapi karena konsistensi sikap yang tenang. Dan konsistensi ini tidak lahir dari kewajiban, melainkan dari pilihan sadar untuk tetap hadir. Lalu, kamu menyadari bahwa rasa takut seringkali membuat seseorang melekat pada masa depan yang dibayangkan, bukan pada realitas yang sedang dijalani. Sehingga, hubungan terasa seperti proyek jangka panjang yang harus terus diamankan. Sementara stoikisme mengingatkan bahwa masa depan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dan satu-satunya waktu yang benar-benar bisa kita hidupi dengan utuh adalah saat ini. Dan ketika kamu membawa kesadaran ini ke dalam hubungan, kamu berhenti menekan hari ini demi menjamin esok hari. Kamu berhenti menuntut kepastian agar kecemasan meredah. Dan kamu mulai menghargai kebersamaan apa adanya, tanpa harus mengikatnya dengan ketakutan. Lalu kamu juga mulai melihat bahwa hubungan yang sehat tidak selalu berarti tidak ada jarak. Tetapi jarak tidak lagi ditafsirkan sebagai ancaman. Karena kamu memahami bahwa setiap individu membutuhkan ruang untuk bertumbuh. Dan ruang itu tidak mengurangi cinta, jika cinta tersebut tidak dibangun dari rasa takut. Justru, ruang seringkali memperjelas siapa yang memilih untuk kembali dengan kesadaran, bukan karena ketergantungan. Lalu, kamu menyadari bahwa ketika hubungan diuji oleh perubahan hidup, seperti perbedaan tujuan, tekanan eksternal, atau fase sulit, orang yang tidak dikuasai rasa takut mampu merespons dengan kejernihan, bukan dengan reaksi impulsif. Karena stoikisme mengajarkan bahwa kejernihan pikiran adalah kekuatan tertinggi manusia. Dan kejernihan inilah yang memungkinkanmu membedakan antara sesuatu yang perlu diperjuangkan dan sesuatu yang perlu dilepaskan. Lalu kamu mulai memahami bahwa hubungan sehat tidak pernah memintamu mengabaikan intuisi batin, karena intuisi seringkali adalah sinyal awal bahwa sesuatu tidak selaras, dan rasa takutlah yang biasanya membungkam sinyal itu, karena takut kehilangan terasa lebih kuat daripada keinginan untuk hidup jujur. Sementara ketika rasa takut tidak lagi memimpin, kamu berani mendengarkan intuisi tanpa langsung bereaksi. Kamu mengamatinya dengan tenang, dan kamu mengambil keputusan bukan dari kepanikan, tetapi dari kesadaran. Lalu kamu juga mulai melihat bahwa hubungan yang dibangun dari rasa aman batin cenderung menghasilkan individu yang lebih mandiri, bukan lebih lemah. Karena cinta tidak digunakan sebagai penopang hidup, tetapi sebagai pelengkap perjalanan. Dan dari sini muncul dinamika yang lebih sehat, di mana dua individu saling mendukung tanpa saling bergantung, saling hadir tanpa saling menekan, dan saling memilih tanpa harus saling menyelamatkan. Lalu kamu menyadari bahwa banyak orang takut melepaskan hubungan bukan karena cinta masih hidup, tetapi karena rasa takut menghadapi hidup tanpa struktur emosional yang selama ini mereka kenal. Dan stoikisme mengajarkan bahwa ketakutan terhadap ketidakpastian adalah bagian alami dari manusia, tetapi tidak seharusnya menjadi penentu keputusan hidup. Karena keputusan yang diambil dari rasa takut hampir selalu mengorbankan kebijaksanaan. Lalu kamu mulai memahami bahwa keberanian terbesar dalam hubungan bukanlah bertahan selama mungkin, tetapi tetap setia pada nilai meski itu berarti berjalan sendiri untuk sementara waktu. Dan keberanian ini tidak lahir dari kekerasan hati, tetapi dari kedewasaan batin yang menerima bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk berlangsung selamanya. Dan pemahaman ini membuatmu lebih ringan menjalani hubungan, karena kamu tidak lagi menuntut keabadian dari sesuatu yang secara alami berubah.
Lalu kamu juga mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak memerlukan pengorbanan diri yang membuatmu kehilangan identitas. Karena cinta yang sejati justru memperkuat identitas masing-masing individu, bukan mengaburkannya. Dan ketika hubungan berakhir pun, identitas itu tetap utuh, karena ia tidak dibangun dari ketergantungan. Dan di titik ini, kamu akhirnya memahami secara penuh bahwa hubungan sehat tidak dibangun dari rasa takut, karena rasa takut hanya melahirkan keterikatan yang rapuh. Sementara hubungan yang sehat lahir dari ketenangan, kejujuran, dan keberanian untuk hidup selaras dengan diri sendiri. Dan dari keselarasan inilah, cinta menemukan bentuknya yang paling dewasa. Bukan sebagai tempat berlindung dari kesendirian, tetapi sebagai pertemuan dua manusia yang telah berdamai dengan ketidakpastian hidup dan memilih untuk berjalan bersama tanpa rasa takut kehilangan diri. Pada akhirnya, hubungan yang benar tidak pernah meminta kita hidup dalam kecemasan, tidak pernah menuntut kita menahan diri agar tidak ditinggalkan, dan tidak pernah mengharuskan kita mengecilkan diri demi mempertahankan kebersamaan. Karena cinta yang sehat lahir dari keberanian untuk berdiri utuh sebagai diri sendiri, menerima ketidakpastian tanpa panik, dan memilih kejujuran meski tidak selalu nyaman. Dan ketika rasa takut tidak lagi memimpin, kita tidak lagi mencintai untuk bertahan, tetapi untuk hadir dengan sadar. Kita tidak lagi bersama karena takut kehilangan, tetapi karena memang ingin berjalan bersama. Dan meski tidak semua hubungan akan bertahan selamanya, kita tidak lagi kehilangan diri di dalamnya. Sebab hubungan yang sehat bukan tentang menjamin masa depan, melainkan tentang menjaga ketenangan, martabat, dan kejujuran selama ia dijalani.